Hai Soul Buddies, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Aku Benedikta Triksi, terima kasih yang udah subscribe channel Benevolence ini. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Terima kasih yang udah nonton video-videonya, bahkan komen-komen di bawah. Kalian sangat menghibur. Dan juga semangat yang sedang dalam proses perjalanan spiritual awakening. Dan yang baru, selamat datang. Subscribe channel ini untuk tahu dan mendapatkan informasi dari video-videoku. Oke, jadi Soul Buddies, hari ini kita mau membahas apa yang dinamakan dengan empath. Lalu ciri-ciri empath itu apa aja? Dan di dalam videoku kali ini, aku akan membedah empath itu dari dua sisi. Yang pertama, unhealed empath atau empath dengan luka atau trauma. Nah, yang kedua adalah powerful empath. Empath yang sudah healing, yang sudah memahami kekuatan dari gift empath mereka. Jadi langsung aja, jangan lupa juga subscribe dulu video ini dan share, like, comments kepada orang-orang yang mungkin memang membutuhkan video ini. Oke, Soul Buddies, apa itu empath? Empath itu adalah istilah spiritual untuk seseorang yang sangat peka, mampu merasakan emosi, dan juga mampu merasakan energi yang ada di sekitar mereka. Bahkan nggak cuma di sekitar mereka, mereka juga bisa dengan mudahnya connect kepada orang-orang terdekat mereka secara emosional. Apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang lakukan biasanya terasa gitu. Nah, kali ini aku akan membahas apa aja sih sebenarnya ciri-ciri seorang empath. Tadi seperti yang aku bahas, empath itu bisa merasakan emosi orang lain. Gak cuman emosi baik ya, bisa juga kadang merasakan luka dan rasa sedih, emosi-emosi negatif tiba-tiba bisa terasa di kita. Dan bahkan bukan cuman dari manusia, kadang ada empath yang bisa merasakan emosi hewan tertentu. Ada temanku yang setiap kali mau Idul Adha rasanya sakit di badannya karena mereka terchannel dengan energi sapi-sapi dan juga kambing yang memang akan dikurbankan di hari itu. Nah, lalu empath itu super sensitif terhadap energi. Baik energi ruangan, kadang-kadang nih ya, empath itu bisa masuk sebuah ruangan yang tadinya di ruangan itu ada ya, konflik. Dan ketika empath itu masuk ke dalam ruangan tersebut, rasanya tuh kayak gak enak gitu. Ya benar, karena sebelum dia masuk memang ada konflik di ruangan itu. Jangankan konflik, empath juga bisa merasakan energi-energi tempat-tempat negatif. Kayak misalnya di tempat itu dulu ada pembunuhan, atau di tempat itu dulu ada hal-hal kriminal yang dilakukan di situ. Itu energi residunya tuh masih kerasa, dan empath itu super sensitif untuk merasakan energi-energi seperti itu. Itu baru tempat. Empath juga bisa merasakan emosi orang dengan sangat mudah, dan bahkan itu terasa di tubuh mereka. Secara jujur, kadang-kadang ada orang yang memang lagi sedih biasanya. Tanpa ngomong apa-apa pun, seorang empath itu kalau di dekat dia bisa langsung kerasa dadanya sakit, ada blok di cakra jantungnya. Aku akan membahas tentang cakra di episode selanjutnya. Tapi seperti itu, jadi tanpa ngomong aja, seorang empath itu bisa memahami apa emosi yang sedang dirasakan oleh orang-orang yang ada di dekat mereka gitu. Bahkan kadang rasanya sampai ke fisik. Jadi orang itu ngerasa sakit, tapi kita juga ikut ke channel jadi sakit juga. Dan biasanya ada fase-fase tertentu di mana empath itu nggak sanggup untuk ada di tempat ramai. Dan sangat sensitif terhadap suara yang sangat keras. Terus udah gitu juga empath bisa merasakan perasaan orang lain, bahkan
mendengar pikiran orang lain. Lalu kita akan membahas tentang empat yang penuh trauma. Ciri-ciri empat yang masih penuh dengan trauma atau masih penuh dengan luka. Untuk selanjutnya, aku akan menyebut mereka dengan unhealed empat. Oke? So, ciri-ciri unhealed empat itu adalah yang pertama, mereka nggak sadar kalau mereka itu adalah empat. Mereka hanya merasa bahwa mereka sering merasa pusing di tempat tertentu atau mereka nggak nyaman dengan keramaian. Empat yang belum sadar atau empat yang masih penuh dengan luka dan trauma itu biasanya introvert. Kenapa? Karena mereka merasa aman. Karena kalau introvert itu hanya ada aku dan diriku saja. Aku tidak terdampak dengan energi orang lain. Yang kedua, itu biasanya mereka close off. Lucu kan? Empat itu bisa secara terbuka ngerasain perasaan orang lain dan emosi orang lain. Tapi unhealed empat justru close off. Karena mereka nggak mau overwhelm gitu. Ngerasain perasaan-perasaan itu tuh overwhelm. Akhirnya mereka menutup diri supaya tidak merasakan perasaan-perasaan aneh itu tadi. Yang ketiga, mereka biasanya kewalahan atau sangat nggak tenang dan nggak suka keramaian, tempat yang ramai. Jangankan konser, 3 jam lebih di mall aja mereka bisa pusing banget gitu. Mereka juga nggak suka aktivitas yang sibuk. They don't like their mind racing. Dan mereka sangat tidak suka dengan suara yang sangat besar. Lalu selanjutnya, unhealed empat biasanya fear of intimacy. Ada commitment issue, ada ketakutan untuk menjalin sebuah hubungan yang lebih intim lagi. Itu mereka takut karena mereka nggak mau rasa sakitnya itu kerasa soalnya. Jadi lebih baik tidak merasakan apapun. So fear of intimacy itu adalah salah satu tanda unhealed empat. Lalu yang berikutnya, ini yang paling sering terjadi. Unhealed empat itu biasanya malah menarik para narsisis. Dan mereka biasanya menjadi korban dari hubungan dengan para narsisistik ini. Karena mereka sangat terbuka untuk merasakan perasaan orang lain. Dan ketika mereka sangat terbuka itu, narsisis itu merasa sangat diperhatikan oleh para unhealed empat ini. Situlah masuk. Tapi ini biasanya terjadi ketika empat itu memang belum sadar kalau mereka itu empat. Dan bukan berarti unhealed empat selalu menarik narsisis ya. Ya ada juga kadang-kadang memang pelajaran yang memang harus diselesaikan antara mereka berdua gitu. Kita akan mencari tahu bagaimana untuk mengubah mindset dari unhealed empat menjadi powerful empat. Yang pertama, tentunya self-love. You have to realize how beautiful you are. You have to realize how worthy you are. Yang belum nonton self-love episodes di Benevolence bisa langsung lihat aja. Di sini aku udah ngomong tentang self-love juga, dan itu mungkin bisa membantu soul buddies. Setelah self-love tentunya self-acceptance. Banyak unhealed empat yang merasa dirinya itu nggak berharga, terus udah gitu kurang pintar, kurang ini itu, dan sebagainya. Soul buddies, self-love itu tidak akan tercapai kalau kita masih punya cara pandang yang menghakimi diri kita sendiri. Self-judgmental. Dan itu tidak baik untuk kelangsungan perkembangan jiwa kita. Karena sebenarnya dengan mencintai diri kita sendiri, kita itu berhenti menghakimi apapun yang menurut kita kurang. Because in the end we are human and we are never enough, and that's okay. You're never enough and that's okay. Ada tuh bukunya, You're Never Enough and That's Okay. Di sini dibahas. Lalu kita juga perlu mengerti. Akhirnya kita perlu menerima. Setelah menerima, kita perlu mengerti bahwa kita adalah empat. Dan empat itu bukan sebuah kutukan, justru berkat ya, gift gitu. Dan aku akan menjelaskan nanti kenapa itu menjadi sebuah gift. Bukan jadi kita kayak harus merasakan perasaan orang lain
yang sedih terus, enggak, tapi kita juga bisa berguna untuk orang lain sebagai empat. Setelah kita mengerti bahwa kita itu adalah empat, you can do your personal trial and error. Jadi ada saatnya kamu merasa, wah aku gak cocok dengan perasaan seperti ini, dengan kondisi seperti ini, kamu tarik diri dan kamu lebih mengamati dan mengevaluasi. Di lain hari, ketika kamu berhadapan lagi dengan emosi-emosi dense nih, emosi-emosi pekat yang gak enak gitu, dan energi-energi yang tidak menyenangkan, kamu coba dengan hal yang lainnya. Misalnya, ada beberapa kristal yang memang bisa men-shielding energi empatmu supaya tidak terkena energi-energi orang lain gitu. Itu bisa kamu coba ya Soul Buddies. Siapa tahu itu adalah caramu untuk dealing dengan ability empat kamu. Yang berikutnya adalah kamu perlu mengetahui siapa dirimu dan mengapa kamu menjadi seorang empat. Pasti ada misinya, pasti ada tujuannya. Gak mungkin kamu tiba-tiba dibikin sebagai seorang yang sangat sensitif kalau tidak ada tujuan di depan sana. Dan kamu perlu untuk grounded, karena kalau tidak, kamu akan kewalahan dengan energi-energi yang secara tidak sengaja kamu serap. Tadi aku bilang, gak mungkin kamu diciptakan sebagai seorang empat tanpa ada tujuan. Dan tujuannya adalah, dengan menjadi seorang empat, ketahuilah bahwa kamu akan menolong banyak orang. Kenapa? Karena kamu diizinkan untuk merasa lebih dalam, merasa lebih jauh, dan untuk merasakan lebih sensitif. Sehingga kamu bisa mengerti orang lain itu butuh apa ketika bahkan dia tidak bisa mengatakannya. Kamu bisa membantu dari situ. Kamu bisa secara intuitif membantu apakah orang ini perlu aku tolong atau tidak. Hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya kamu bisa berguna untuk orang lain. Dan bagaimana kamu mengubah mindset dari unhealed empat menjadi powerful empat? Tadi, hal-hal yang tadi, lakukanlah satu persatu. Nah, sekarang aku mau ngebahas tentang ciri-ciri powerful empat. So, Soul Buddies, powerful empat itu adalah orang yang sensitif terhadap energi dan juga entitas lain ya, gak cuma energi. Entitas atas, entitas bawah, semuanya bisa terasa sama empat. Dan powerful empat merasakan itu jelas. And if you train your mind dengan baik ya, jadi ketika kamu men-training jiwa dan pikiranmu dengan sangat baik, kamu bisa terhubung dengan baik dengan jiwamu. Dan dengan terhubung sangat baik dengan jiwamu, kamu bisa memahami message atau pesan apa yang sebenarnya jiwamu ingin sampaikan kepada kamu. Gitu Soul Buddies. Dengan menjadi empat ini sebenarnya jiwaku tuh ingin menyampaikan hal apa. Dan hal ini adalah hal yang sangat baik. Karena itu adalah jalan cepat bagimu untuk bisa mengerti banyak hal. Lalu yang kedua, as a powerful empath, orang-orang itu secara energi akan terpanggil ke kamu loh. Dan biasanya kamu bisa perhatikan ya Soul Buddies, apa yang berhasil kamu sembuhkan. Misalnya kamu punya trauma tertentu dan kamu berhasil menyembuhkan trauma itu, luka itu, tiba-tiba nanti akan ada orang-orang yang membutuhkan bantuanmu dengan trauma yang sama, dengan luka yang sama. Itu sering banget terjadi dan sering banget aku temui. Itu adalah pattern, itu polanya alam semesta. Kenapa? Sama aja kayak orang yang belajar akhirnya mengambil pasca sarjana, terus dia udah punya gelar master, lalu dengan pengalaman yang sama akan ada mahasiswa S1 yang minta diajari sama master ini. Seperti itu. Berarti kamu sudah sembuh dari pengalaman lukamu dan ada orang yang membutuhkan bantuanmu karena kamu punya pengalaman yang sama dan kamu berhasil melalui pengalaman itu. Sebagaimana dosen tadi gitu loh. Jadi kamu patut mengapresiasi dirimu dalam hal tersebut. Powerful empath
itu biasanya tidak akan suka konflik. Sama, unhealed empath juga nggak suka konflik. Tapi kalau unhealed empath lebih lari dan menjadi introvert. Daripada ada konflik, lebih baik gue menyendiri aja. Nah, sebaliknya, kalau powerful empath, itu mereka tahu batas dan kemampuan dirinya. Sehingga walaupun mereka tidak suka konflik, ketika konflik itu benar-benar terjadi, powerful empath itu bisa menempatkan dirinya untuk tetap aman, untuk memberikan shielding energi supaya dia tidak terdampak dalam konflik itu dan tetap tenang gitu. Karena biar bagaimanapun sebagai manusia kita tidak akan ada di dalam posisi dan kondisi yang tenang-tenang aja. Kadang-kala konflik tidak bisa dihindarkan kan, terjadi juga gitu loh. Alih-alih lari, kita sebaiknya memang belajar untuk bisa menghadapi itu. Walaupun secara energi dan emosi seorang empath itu terdampak sangat intens dengan adanya konflik itu. Dengan adanya kemampuan empathmu sebagai seorang empath yang powerful dan berhasil menyembuhkan lukamu, seperti yang tadi aku bilang tadi, kamu bisa merasakan emosi orang, tapi kali ini ada purpose-nya. Kamu merasakan emosi orang untuk tahu dari bagian mana orang tersebut yang perlu untuk dibantu, untuk disembuhkan. Dari bagian mana permasalahan orang tersebut perlu dilihat. Makanya, many empath are also healers. Banyak juga para energi healer yang empath juga. Biasanya, seorang powerful empath, they are non-judgmental. Mereka udah nggak bisa menghakimi orang lain lagi. Buat apa? Mereka nggak punya kepentingan apa-apa. Mereka cuma pengen membantu. So, itu yang tadi aku sebutkan adalah ciri-ciri unhealed empath. Bagaimana untuk deal ketika kamu ada di dalam kondisi sebagai unhealed empath, dan apa sebenarnya ciri-ciri ketika kamu sudah menjadi powerful empath. Ada 2 kalimat yang aku ambil dari Christina Lopes. Christina Lopes itu sempat aku jelasin, dia adalah seorang spiritualis dari Portugal. Dia bilang kayak gini, for unhealed empath, the energy outside myself is bigger. Jadi, bagi unhealed empath itu energi di luar energiku itu lebih besar. Tapi bagi powerful empath, my energy is bigger than the energy outside myself. Nah, energiku jauh lebih besar daripada energi yang ada di luar diriku. Itu adalah motto powerful empath. Jadi gak heran, seorang powerful empath itu sangat menyadari kemampuan dirinya dan tidak lagi mengasihani dirinya karena sering merasakan emosi orang, tapi bahkan memandang dan mengapresiasi dirinya sebagai seorang yang sangat berkapabilitas untuk membantu orang lain dengan kemampuan empathnya ini. Itu yang bisa aku sampaikan. Soul Buddies di sini yang empath, cerita pengalamannya ya di kolom komen. Siapa tahu kita bisa berbagi. Karena aku pribadi, aku sensitif terhadap energi dan aku beberapa kali mengalami pusing banget ketika harus ada di mall atau bahkan di tempat yang sangat ramai. Akhirnya aku berusaha untuk deal sama semua hal itu dengan hal-hal yang tadi aku sebutkan. And that's progressing, it works. So I hope it will work for you too, Soul Buddies. Dan cerita ya pengalaman-pengalaman Soul Buddies. Semoga Soul Buddies semuanya juga baik-baik aja dan semoga semua makhluk bahagia. Bye bye Soul Buddies.